Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 45. Pagi harinya, dengan badan yang letih, Aneska harus bergegas ke kantor, melewati lemari pakaian untuk menuju ke kamar mandi. Tapi dia berbalik dan membuka lemari pakaian suaminya, mengambil jas favorit suaminya dan menciumi aroma yang ada di jas itu. "Aku sangat merindukan kamu," gumamnya memeluk jas itu, membayangkan tubuh suaminya ada di depannya. Aneska tidak ke kamar mandi. Dia meletakkan jas itu di kasur dan kembali memeluk, membayangkan tidur bersama suaminya. Aneska tersadar ketika ada suara pintu diketuk. "Iya," teriaknya dan membuka pintu kamarnya. "Kamu sudah bangun?" tanya ibunya sembari masuk ke kamar anaknya. "Iya, Bu. Ini Anes mau mandi," sahutnya sembari membawa jas suaminya. "Loh, kenapa jas Abian ada di kasur?" tanya ibunya mengikuti anaknya ke dekat lemari pakaian. "Apa kamu sedang berpikir jorok dengan jas itu?" tanya ibunya penuh selidik. "Ah, Ibu, mana mungkin Anes melakukan dengan jas Abian?" Aneska menyimpan jas suaminya ke lemari. "Anes hanya rindu, Bu. Dengan memeluk jasnya saja sudah terobati rasa rindu ini," jelasnya. "Oh, anak ibu." Wanita parubaya itu memeluk anaknya, merasa kasihan dengan nasib anaknya. Aneska masuk ke kamar mandi. Bu Desi kembali keluar kamar. Pelayan yang diperintahkan Nyonya Rona masuk ke dalam kamar Aneska. Lama wanita itu di dalam kamar Aneska. Nyonya Rona sampai bosan menunggu pelayan itu. Dan setelah menunggu kurang lebih 20 menit, pelayan itu keluar. "Bagaimana?" tanya Nyonya Rona. Pelayan wanita itu menganggukkan kepalanya. "Di mana kamu letakkan obat itu?" tanya Nyonya Rona. "Sesuai perintah Nyonya, saya meletakkan di dalam tas Aneska," sahut pelayan. "Bagus. Ingat, jangan bilang siapapun tentang ini semua," ujar Nyonya Rona. "Sudah, sana kerja lagi," usirnya. "Aneska, kamu akan segera keguguran," gumamnya senang. Setelah selesai makan, Aneska segera berangkat ke kantor bersama Angela. "Jangan lupa minum vitaminnya," teriak ibunya ketika anaknya telah berada di mobil. Nyonya Rona dengan santai duduk di ruang keluarga, menyunggingkan senyum di bibirnya. "Rona, sini, panggil Oma." Wanita parubaya itu memanggil anaknya dan mengikuti orang tuanya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Oma. "Maksud Mami apa?" tanyanya balik. "Jangan bohong," bentak Oma. "Mami sudah melihat semuanya di kamera," ujar Oma. "Mami, aku tidak melakukan apapun," sahutnya. "Kamu penipu." Oma menarik tangan anaknya agar mengikuti ke ruang monitor, menunjukkan bukti yang ada. "Lepaskan, Mami," Nyonya Rona menepis tangan ibunya. "Iya, aku memang menyuruh pelayan untuk meletakkan obat di tas Aneska," ujarnya jujur. "Plak," Oma menampar anaknya. "Pembunuh," seru Oma sembari menuding wajah anaknya. "Darah yang mengalir di dalam janin itu bukan hanya darah Abian, tapi ada darah kamu," seru Oma marah. Mami tidak tahan lagi. Oma mengambil ponselnya dari dalam saku, ingin menghubungi Pak Dudu. Tapi Nyonya Rona menarik ponsel maminya. "Rona," bentak Oma. "Mami, jangan halangi rencanaku. Kalau Mami menghalangi semua rencanaku, aku juga bisa melakukan hal serupa ke Mami," ancam Nyonya Rona. "Sekarang kamu berubah, Rona." "Siapa yang telah mencuci otak kamu?" bentak Oma. "Mami tidak perlu tahu. Aku melakukan ini untuk keluargaku," ujarnya kesal. "Keluarga kamu bilang? Merusak rem mobil anak sendiri termasuk apa?" tanya Oma marah. Tanpa disadari keduanya, sedari tadi Tanisa ada di salah satu ruangan. Dia dengan kursi rodanya duduk di ruangan itu, mendengar semua percakapan Mami dan Omanya. Tanisa mendorong kursi roda itu mendekati Mami dan Omanya. "Apa yang aku dengar semuanya benar?" tanya Tanisa ke Maminya. "Tanisa?" Nyonya Rona panik. "Jelaskan pada Tanisa yang sebenarnya. Kalau kamu dalang dari kecelakaan yang dialaminya," ujar Oma dan meninggalkan anak dan cucunya. "Mami, katakan sebenarnya. Apa yang aku dengar semuanya benar?" tanya Tanisa pelan. "Sayang," Nyonya Rona gugup. Dia tidak tahu harus menjelaskan apa ke anaknya. Wanita parubaya itu bersimpu di dekat kursi roda anaknya. "Maafkan Mami, sayang. Mami melakukan itu sebenarnya untuk Aneska," jelasnya sembari menangis. "Mami jahat," teriak Tanisa menangis. "Karena Mami aku lumpuh, aku benci sama Mami." Tanisa mendorong kursi rodanya meninggalkan orang tuanya yang terduduk lemas. Tanisa berhenti sebentar.
Mulai hari ini, detik ini, aku tidak akan pernah menganggap Mami orang tua kandungku, ujarnya menangis. Sayang, maafkan Mami, teriaknya. Perlakuan Mami sungguh keterlaluan, Mami pantas dipenjara. Dengan susah payah Tanisa meninggalkan orang tuanya. Nyonya Rona menangis sejadi-jadinya. Tidak, teriaknya. Aneska telah sampai di kantornya, dan dia telah kedatangan tamu yaitu Pak Dudu. Silakan masuk, Pak, ujar Aneska. Pak Dudu masuk ke dalam ruangan Presiden Direktur. Ada kabar apa, Pak? Tanya Aneska. Mengenai upaya hukum yang kita ajukan, wajah Pak Dudu seketika tidak ceria. Ada apa, Pak? Tanya Aneska penasaran. Upaya hukum kita ditolak, ujar Pak Dudu lagi. Aneska langsung mematung. Pupus sudah harapannya untuk bersatu dengan Abian. Maafkan saya, Fania mempunyai bukti kuat, dan kita tidak mempunyai bukti nyata selain kamu, jelas Pak Dudu. Aneska beranjak dari tempat duduknya. Di mana apartemen Fania? Tanyanya. Untuk apa Aneska? Pak Dudu tidak ingin Aneska terjebak dalam rencana Fania. Saya akan memohon kepadanya agar membebaskan Abian, ujarnya. Jangan Aneska, akan sia-sia kamu datang ke sana. Ketika kamu memohon, dia tetap tidak akan menarik gugatannya. Suara ponsel Aneska berdering. Dia melihat ada Oma yang memanggilnya, tapi dia menolak panggilan itu. Oma menghubungi Angela. Angela, mana Aneska? Tanya Oma dari ujung ponselnya. Aneska ada di ruangannya bersama Pak Dudu, sahutnya. Angela, larang Aneska minum vitaminnya, ujar Oma. Tapi kenapa Oma? Tanya Angela bingung. Oma tidak bisa menjelaskan. Kalau perlu, buang semua obat yang ada di tas Aneska, ujar Oma lagi. Angela benar-benar tidak mengerti, tapi dia tetap akan melakukan yang menurutnya baik untuk Aneska. Di istana, Oma kembali mendekati anaknya yang masih terduduk di lantai, membawa darah dagingnya ke kamar. Minumlah, ujar Oma sembari menyerahkan gelas yang berisi air putih. Nyonya Rona meminum air pemberian ibunya. Di dalam air itu telah Mami masukkan racun, ujar Oma. Seketika Nyonya Rona panik dan segera ke kamar mandi, mencoba memuntahkan yang ada di dalam perutnya, tapi tidak bisa. Kenapa Mami ingin membunuhku? Tanya anaknya yang ketakutan akan kematian. Aku anak Mami, ujar Nyonya Rona lagi. Anak kamu bilang? Tanisa juga anak kamu, tapi kamu mencelakainya. Dan di dalam rahim Aneska ada darah kamu, dan kamu mencelakainya. Jadi menurut Mami, tidak salahnya kalau Mami memberikan racun untuk anak sendiri, ujar Oma. Tidak Mami, jangan, aku menyesal. Nyonya Rona menangis dan berusaha untuk bisa mengeluarkan yang barusan ditelannya. Oma menunjukkan sesuatu di depan anaknya. Ini penawar untuk racun yang kamu minum, ujar Oma menunjukkan sesuatu yang ada di tangannya. Sebuah plastik kecil dengan bubuk putih di dalamnya. Nyonya Rona memohon kepada maminya untuk diberikan penawar itu. Mami, berikan kepadaku penawar itu, ujarnya memohon. Mami akan berikan ini, tapi katakan kepada Mami siapa dalang di balik semuanya, tanya Oma. Dengan berat hati wanita parubaya itu menceritakan semuanya. Kecelakaan yang dialami Tanisa memang semua kesalahanku. Aku ingin mencelakai Aneska, tapi kena Tanisa, jelasnya. Tentang obat itu? Tanya Oma. Obat itu dari Fania, ujarnya. Apa? Fania? Kamu bersekongkol dengan wanita yang menjebloskan Abian? Teriak Oma. Aku tidak ingin Aneska hamil, dan aku mendatangi apartemennya, dan dia juga tidak ingin Aneska melahirkan anaknya Abian. Jelasnya dengan nafas yang berat. Ya ampun, Oma menggelengkan kepalanya. Kenapa Rona? Oma ingin mencaci anaknya. Aku benci Aneska, ujarnya jujur. Lalu, apa yang kamu dapatkan dari semuanya? Tanya Oma penasaran. Dia akan mencabut gugatan yang dilayangkannya ke Abian kalau Aneska keguguran, jelasnya. Aku melakukan ini untuk Abian, ujarnya lagi. Bukan untuk Abian, tapi untuk diri kamu sendiri, ujar Oma. Mami, berikan penawarnya, ujarnya memohon merasa ada sesuatu di lidahnya. Katakan ke Fania kalau Aneska keguguran, kita Oma. Tapi Mami, dia belum tahu apakah Aneska sudah meminum obat pemberiannya atau belum. Sudah, katakan saja. Apa kamu tidak ingin Abian bebas? Ujar Oma lagi. Kamu harus lebih pintar dari dia. Ayo cepat, bentak Oma. Demi penawar, Nyonya Rona menghubungi Fania. Fania, Aneska keguguran, ujarnya bohong. Serius Tante? Tanyanya kurang yakin, tapi Oma menatap tajam anaknya. Iya. Dan Tante mau kamu memenuhi untuk menarik gugatan ke Abian, ujarnya. Tentu Tante, tenang saja.
Aku akan melakukan dengan segera, tapi ada syaratnya, ujar Vania dari ujung ponselnya. Nyonya Rona melirik ibunya. Apa syaratnya? Tanyanya. Ketika Abian balik dan Aneska tidak mengandung lagi, aku mau menikah dengan Abian, ujarnya. Apa? Teriak Nyonya Rona. Tante, jangan teriak. Aku beri waktu untuk Tante berpikir. Vania memutuskan panggilan secara sepihak. Mami dengarkan, ujarnya dan menyodorkan tangannya ke arah Oma. Wanita sepuh itu menyerahkan plastik kecil ke anaknya. Nyonya Rona langsung memasukkan semuanya ke dalam tenggorokannya. Asin, gumamnya sembari menoleh ke Oma. Apa yang aku makan tadi garam? Tanya Rona. Iya, Oma tersenyum. Mami bukan pembunuh seperti kamu. Tidak ada racun dalam air putih tadi. Jelas Oma. Mami mengerjaiku? Serunya marah. Iya, dengan seperti ini kamu mau mengakui semuanya. Semua telah Mami rekam. Sekarang katakan ke Vania kalau kamu menyetujui syarat darinya, ujar Oma. Tidak Mami, aku tidak ingin dia mengambil 25% kekayaan Basang, ujarnya menolak. Lakukan saja apa yang Mami suruh. Kita Oma mengancam dengan menunjukkan semua rekaman yang ada di ponselnya. Mami, Vania licik, bisa saja dia menjebak kita, ujarnya khawatir. Kalau dia licik, kamu juga harus licik. Intinya, dia harus menarik gugatan untuk Abian. Setelah itu akan kita pikirkan, jelas Oma. Akhirnya Nyonya Rona menyetujui ide maminya, kembali menghubungi Vania. Vania, Tante setuju untuk menikahkan kamu dengan Abian. Yang terpenting bagi Tante, Abian bebas, ujarnya. Bagus Tante, aku akan menarik gugatan setelah Tante membuat perjanjian di atas kertas denganku, ujar Vania. Nyonya Rona dan Oma saling pandang, dan seketika ponsel Oma berdering. Apa Tante dengan orang lain? Tanya Vania. Tidak, ponsel Tante yang lain berdering. Sudah dulu Vania, katakan saja kapan penandatanganan surat perjanjian kita. Tante akan datang, ujarnya dan mengakhiri panggilan itu. Oma menghubungi balik Angela, dan ketika mendengar kabar dari wanita itu, Oma berteriak. Tidak! Oma berteriak, bersambung.